Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurul Imam Karoma dengan NIM 13020220115 dari kelas C3 mata kuliah Pengujian Perangkat Lunak, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua. Nah, di video sebelumnya saya sudah memberikan presentasi prototipe dari aplikasi saya. Nah, di video kali ini kita akan melakukan pengujian, yang dimana untuk pengujiannya itu ada dua, yaitu white box dan black box. Langsung saja kita akan melakukan pengujian yang pertama, yaitu white box. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan beberapa tabel untuk pengujiannya. Nah, langsung saja yang pertama itu ada server.js. Oke. Pengujiannya itu menjalankan server. Nah, hasil yang diharapkan itu menampilkan status server berjalan. Oke, jadi kita akan buka aplikasi Discord untuk mengujinya itu. Di sini sudah ada file-file codingan dari aplikasi tersebut. Oke, di terminal kita ketik cd -n enter. Oke. Nah, di sini sudah masuk di backend. Kemudian kita ketik npm transfer, enter. Oke teman-teman, di sini sudah memperlihatkan bahwa server itu berjalan dengan cara server berjalan di HTTP localhost. Oke, berarti pengujian ini berhasil ya, jadi kita ketik valid. Kemudian yang kedua ada add.product.html. Nah, pengujiannya itu menampilkan halaman produk. Hasil yang diharapkan itu halaman produk dapat tampil. Nah, di sini kita masuk ke filenya. Untuk cara menampilkan itu kita masuk ke filenya. Di sini ada add.product. Oke. Nah, di sini sudah tampil tambah produk. Di sini sudah ada jika kita menambahkan produk itu ada memasukkan kode produk, nama produk, harga, dan stoknya. Setelah itu kita submit, baru produk dapat ditambahkan. Oke? Jadi karena berhasil, kita ketik valid. Kemudian yang ketiga ada index.html. Nah, pengujiannya itu menampilkan halaman login admin. Oke, hasil yang diharapkan itu halaman login admin dapat tampil. Jadi kita masuk ke file tadi, terus masuk ke index. Nah, berhasil ya karena halaman login admin ini sudah tampil. Jadi kita ketik valid. Kemudian yang keempat ada kasir.html. Nah, pengujiannya itu menampilkan halaman setelah login kasir divalidasi. Hasil yang diharapkan itu halaman kasir bisa tampil. Jadi kita masuk ke file tersebut yang tadi kita ketik kasir, kita masuk ke kasir. Oke. Nah, ini sudah halaman kasir. Nah, di halaman kasir ini kita bisa menambahkan produk-produk dari customer yang ingin ia beli dan jumlahnya. Kemudian ditambahkan ke keranjang dan akan masuk ke keranjang tersebut. Lalu di sini melakukan pembayaran. Nanti dijelaskan di bagian black box. Oke, karena berhasil kita ketik valid. Oke, selanjutnya ada login kasir. Nah, login kasir ini pengujiannya menampilkan halaman login kasir.
Nah, hasil yang diharapkan itu halaman login bisa tampil, halaman login kasir bisa tampil. Oke. Nah, di sini ada login kasir, kita klik. Oke, teman-teman, karena halaman login kasir tampil, berarti kita berhasil. Nah, karena berhasil, kita ketik valid. Kemudian yang keenam ada produk.html. Pengujiannya itu menampilkan halaman produk dan hasil yang diharapkan itu tabel daftar produk bisa tampil. Oke, kita masuk ke file tadi. Oke, ini produk ya. Nah, di sini ada halaman produk dan berhasil tampil dengan sempurna. Berarti kita ketik valid. Oke, yang terakhir di whitebox ada report.html. Pengujiannya itu menampilkan halaman laporan penjualan dan hasil yang diharapkan itu tabel daftar laporan penjualan bisa tampil. Kita masuk kembali ke file tersebut dan klik import. Nah, oke, ini adalah halaman laporan penjualan. Oke, jadi kita berhasil. Jadi kita ketik valid dan semua di pengujian whitebox berhasil ya, tidak ada yang tidak valid. Jadi kita lanjut ke pengujian black box. Nah, pengujian black box ini kita langsung mempraktikkan bagaimana cara login, bagaimana logoutnya, apakah berhasil ketika logout, apakah berhasil kembali ke halaman login atau bagaimana. Di sini di pengujian black box ini dijelaskan. Nah, kalau yang di pengujian white box ini hanya memunculkan halaman-halaman tersebut apakah berhasil atau tidak. Oke, lanjut ke pengujian black box. Di sini yang pertama ada login admin. Pengujiannya itu login dengan data valid. Jadi kita memasukkan username dan password yang benar. Terus output yang diharapkan itu berhasil masuk ke halaman login. Jadi yang kedua ini kan ada login dengan data salah, login admin, tapi menggunakan username dan password yang salah atau akun yang salah. Jadi hasil output yang diharapkan itu muncul pesan gagal login atau username or password salah gitu. Jadi kita masuk ke file tadi. Nah, sebelumnya kita close semua dulu ya, ini yang bagian pengujian whitebox tadi. Kita clear, oke. Terus kita halaman login admin, index, klik index. Nah, yang pertama kita login sebagai admin namun menggunakan username atau password yang salah. Di sini kita ketik admin, tapi passwordnya itu salah. Nah, di sini sudah muncul username atau password salah. Berarti dalam pengujian kedua tadi ini, login admin dengan pengujian login dengan data salah, output yang diharapkan muncul pesan gagal login itu berhasil ya. Jadi kita ketik valid. Kemudian kita mau mencoba yang pertama tadi, yang login admin, login dengan data valid. Oke. Apakah berhasil? Nah, di sini username-nya sudah benar admin, namun password-nya itu salah. Jadi kita harus ketik yang benar ya. Nah, kita berhasil masuk ke halaman selanjutnya. Berarti username dan password yang kita masukkan tadi itu benar dan berhasil masuk ke halaman selanjutnya. Jadi karena kita berhasil, jadi kita ketik valid ya di sini. Kemudian logout.
Logout di sini pengujiannya itu klik tombol logout. Nah, hasil output yang diharapkan itu kembali ke halaman login. Nah, maksudnya itu ketika kita mengklik tombol logout di halaman login di akun login tadi, kita akan kembali ke halaman login. Oke, kita coba. Nah, di sini ada logout ya di sini. Nah, kita klik ini. Oke. Jadi berhasil kembali ke halaman admin. Jadi karena berhasil, kita ketik valid. Oke, selanjutnya yang keempat ada produk. Nah, pengujiannya itu daftar-daftar produk. Hasil output yang diharapkan itu produk tersimpan dan tampil di daftar. Nah, kita pindah ke nomor 5 dulu. Di nomor 5 ini kan kita mau tambah produk. Nah, pengujiannya itu kita menambah produk baru. Oke? Output yang diharapkan itu muncul validasi berhasil. Jadi, kita pindah ke nomor 5 dulu ya. Oke. Kita login dulu karena kita tadi kita tadi melakukan pengujian logout. Makanya kita login kembali ya. Oke. Di sini tambah produk ya. Oke. Ini ada fitur tambah produk. Nah, kita klik, kita sedang berada di dalam halaman tambah produk. Nah, kita coba sebelumnya kita lihat dulu produk-produk yang ada. Produk yang ada itu dengan kode QWQ dan kode 11. Oke, kita tambah produk yang baru. Contoh kode produk apa ya? Kita kasih saja dengan kode produk NMS 123, terus nama produknya apa ya? Produknya permen saja dengan harga satuannya itu 2000. 2000, kemudian stok yang masuk itu 50 piece ya. 50-an lah. Oke, kita submit. Nah, produk berhasil ditambahkan. Oke. Muncul validasi berhasil. Itu tadi, produk berhasil ditambahkan. Jadi kita ketik valid karena berhasil. Oke, yang di nomor 4 tadi ini yang mana? Nah, yang produk yang sudah ditambahkan itu berhasil muncul di daftar produk. Nah, ini dengan kode produk NMS 123, nama produk itu permen, dengan harga 2000 dan stok 50. Kita ketik, kita masuk ke fitur produk. Nah, ada ya, berarti berhasil dengan nama produk permen, harganya 2000 dan stoknya 50. Karena berhasil, kita ketik valid. Oke, selanjutnya ada bagian login kasir. Nah, seperti yang di awal tadi ini di login admin, kita memasukkan pengujiannya itu kita masuk dengan data yang benar, kemudian kita masuk dengan data yang salah. Jadi, kita masuk dulu detailnya, terus kita masuk di bagian login kasir. Nah, di sini kita login dengan akun yang salah. Kita login dulu dengan akun yang salah, oke? Di sini apa ya? Kasir. Oke. Kasir, kemudian sebentar ya. Saya melihat akunnya dulu karena saya lupa akunnya apa. Bentar. Oke, di sini saya mencari akunnya dulu. Oke.
Jadi kita login dulu dengan akun yang salah. Kasir, kemudian, nah, login kasir gagal. Nah, di sini saya harus memperbaiki bagian tulisannya ini ya, harusnya warna hitam. Namun di sini terlihat warna jingga ya teman-teman, warna apa ini? Jadi kurang jelas tulisannya. Nanti saya perbaiki ya, mohon maaf. Jadi di sini login kasir gagal. Oke, berarti yang nomor berapa? Yang nomor 7 ini berhasil ya, karena berhasil menampilkan bahwa akun tersebut salah. Oke, kemudian kita masuk ke akun yang benar. Nah, akun yang benar itu akun yang benar itu kasir 1, kemudian masukkan password yang benar. Oke, kita masuk. Sepertinya ada kesalahan. Kenapa tidak bisa masuk ya teman-teman? Bentar ya. Mungkin oke, nanti huruf tani itu harusnya kecil ya, maaf. Saya melupakan akun yang saya buat. Oke, jadi kita berhasil masuk ke halaman selanjutnya. Kita berhasil login dengan akun yang benar. Jadi karena berhasil, kita ketik valid. Oke, di sini logout. Terus pengujiannya itu klik tombol logout. Nah, output yang diharapkan itu kembali ke halaman login. Oke, kita coba. Nah, jadi di sini kita klik tombol logout. Nah, di sini tidak berfungsi. Jadi masih ada beberapa kode yang belum terhubung. Jadi ketika kita klik tombol logout belum bisa kembali ke halaman login kasir atau output yang diharapkan itu belum berhasil. Jadi kita ketik tidak valid. Oke. Kemudian bagian tambah keranjang. Nah, pengujiannya itu menambah produk ke keranjang. Output yang diharapkan itu berhasil menambahkan ke keranjang. Oke, kita coba. Nah, di sini kita menambahkan barang atau produk dari customer yang ingin ia belanjakan, yang ingin dia beli. Misalnya permen, kita beli, dia beli misalnya 5. Misalnya dia beli 5, kemudian kita tambah ke keranjang, oke. Berhasil ya. Jadi permen dengan harga 2.000 dengan jumlah 5, totalnya 10.000, itu sudah berhasil masuk ke keranjang. Kita coba lagi dengan yang lain. Oh maaf ya, ini agak sensitif, jadi kita tidak usah menyebutkan produknya. Kita cukup menambahkan saja. Oke, kita tambah ke keranjang. Oke, berhasil ya. Jadi pengujian yang nomor 9 itu tambah ke keranjang itu valid. Oke, yang ke-10 keranjang. Nah, pengujiannya di sini menampilkan semua barang yang ditampilkan. Menampilkan semua barang yang ditampilkan dengan output yang diharapkan itu menambahkan harga untuk barang
yang fix. Oke. Nah, misalnya yang bagian permen tidak jadi atau dia batal untuk membeli permen, kita bisa menghapusnya di sini. Ada fitur hapus, kita klik hapus. Nah, jadi permen tersebut yang batal ia beli sudah tidak masuk ke keranjang lagi. Jadi berhasil ya teman-teman. Jadi kita ketik valid. Kemudian bagian bayar, nomor 11 ini bagian bayar, yang dimana pengujiannya itu membayar semua pesanan. Nah, oke, output yang diharapkan itu berhasil membayar. Oke, kita coba ya. Karena di sini agak sensitif ya produknya, jadi kita ganti saja ke permen ya. Kita ganti saja ke permen. Kita beli 5 lah. Oke. Kemudian, nah di sini kita masukkan totalnya itu 10.000. Kemudian kita bayar. Oke, di sini dari apa ya? Di sini dari customernya mau pilih dia mau membayar pakai bank apa, BRI atau apa. Nah, di sini kita pilih bank BRI saja. Kemudian kita copy untuk agar customernya melakukan pembayarannya. Setelah itu kita memulai simulasinya ya. Di sini ada, kita masuk ke mitra untuk melakukan simulasi. Nah, di sini kan kita tadi memilih Bank BRI. Kemudian di sini ada BCA. Jadi kita pilih kembali ke Bank BRI karena yang nomor yang kita pilih tadi virtual account-nya itu BRI ya. Terus karena kita sudah copy, kita masukkan nomornya. Ini hanya simulasi ya teman-teman. Kita membayarnya 10.000. Oke. Kita masuk ke sini. Nah, di sini cek status. Oke. Berhasil dibayar dengan harga 10.000. Oke. Jadi berhasil ya teman-teman. Karena berhasil, jadi kita tulis ketik valid. Oke, sekarang bagian terakhir. Nah, bagian laporan. Di laporannya itu muncul output yang diharapkan itu muncul daftar transaksi. Nah, yang dimaksud itu ini. Kita masuk di bagian admin tadi ya. Kita masuk di bagian admin, kemudian kita masuk di bagian laporan. Nah, inilah laporan penjualan yang dimana di sini tadi kita membeli permen dengan harga 10.000 di waktu tanggal 16 bulan 12 2025 jam berapa ini? Jam 15.30-24 itu. Intinya, jadi ini berhasil ya dari pembelian kita tadi yang sudah berhasil masuk ke laporan penjualan. Boleh dicek kembali. Jadi di sini hanya ada pembelian 10.000 yang permen tadi. Kita coba ulang ya. Kita coba ulang. Kita masukkan ini saja. Asal tidak menyebutkan produknya karena lumayan sensitif.
Oke, kita tambah ke keranjang, kemudian kita masukkan harga, total harganya 108.000. Kita bayar. Oke, kita berikan nomor virtual account untuk membayarnya, kemudian kita melakukan simulasi. Oke, di sini kita pilih BRI, masukkan nomor virtual account, kemudian membayarnya dengan harga 108.000. Oke, kita cek apakah berhasil. Oke, jadi sukses ya, paymentnya sukses. Kita mencek ulang di bagian laporan penjualan. Oke, kita refresh. Nah, sudah ada. Di sini sudah ada ya. Sudah ada laporan penjualan dengan harga 108.000. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jadi sebentar. Karena berhasil kita ketik balik ya. Oke, semua sudah selesai. Namun di bagian pengujian white box tadi tidak ada yang tidak valid. Semuanya berhasil. Namun di bagian pengujian black box itu ada yang tidak valid, yang bagian logout. Jadi di sini saya akan memperbaikinya. Saya akan memperbaiki mungkin ada codingan yang belum terhubung ke beberapa perangkat. Jadi hanya satu. Seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, di pengujian di presentasi prototipe aplikasi saya, di situ memang bagian tombol logout itu tidak bisa digunakan. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.